Penegakan hukum di Indonesia terus mengalami tantangan. Banyak koruptor baru yang muncul. Padahal berulang kali oknum yang sama dijebloskan ke penjara. Pertanyaannya, efektifkah hukuman penjara untuk mereka? Indonesia bisa dibilang sebagai surganya koruptor. Karena perilaku korupsi sudah menjadi kebiasaan. Mulai dari kebiasaan salam tempel dan memberi hadiah kecil pada pejabat, sampai pada pemberian imbalan yang tidak sedikit dengan kesepakatan culas. Banyak sekali kasus korupsi yang telah terjadi di masa lalu, tapi kasus baru terus bermunculan. Yang terbaru kasus korupsi BTS Kominfo. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara. Prosesnya memang masih sangat panjang. Biasanya vonis hukuman lebih ringan dari itu. Andaikan tuntutan itu dijadikan vonis, tentu hasilnya akan sangat efektif memberikan efek jera. Lama hukuman itu sama beratnya dengan pembunuhan. Kasus korupsi ini memang sangat mencengangkan. Bisa-bisanya mereka korupsi proyek yang akan membuka cakrawala di bagian pelosok Indonesia. Internet penting bagi masyarakat di pelosok sana, supaya mereka bisa mengejar kemajuan. Tapi itu malah dikorupsi oleh oknum jahat. Makanya penting sekali untuk memberikan hukuman berat pada koruptor, supaya yang lain takut dan tidak ikut-ikutan korupsi. Hukuman ngeri seperti itu pernah dijalankan di zaman Hakim MK Artijo Alkostar. Semua koruptor ngeri berurusan dengan dia. Sebab Artijo bisa menambahi hukuman koruptor yang diputus rendah di pengadilan sebelumnya. Hukuman 15 tahun misalnya. Termasuk dengan dikurangi remisi. Sebenarnya sudah cukup kuat. Tapi jika ingin memperkuat efek jera, perlu ada tindakan yang lain. Misalnya koruptor dimiskinkan. Asetnya dirampas oleh negara. Dengan begitu, koruptor tidak bisa lagi main suap agar hukumannya ringan. Diakui atau tidak, koruptor seringkali dapat keringanan hukuman. Hal itu tidak akan terjadi saat koruptor dimiskinkan, karena mereka tidak punya uang untuk menyuap. Pemiskinan koruptor itu mendesak sifatnya. Oleh sebab itu, RUU perampasan aset harus segera diundangkan. Hanya dengan cara itu, negara memiliki wibawa di depan koruptor. Tapi sayangnya, RUU itu terganjal oknum yang ngeri dengan ancaman di dalamnya. Oknum jahat yang takut miskin. Padahal harta yang didapatkannya juga tidak halal. Cara lainnya adalah dengan mencabut hak politik dan memberikan hukuman sosial. Misalnya, memberikan cap koruptor dalam keterangan profilnya. Koruptor yang tidak dicabut hak politiknya akan kembali berpeluang main kotor. Kekuasaan itu manis. Semua orang bakal terbujuk untuk menikmati jalan pintas. Itulah mengapa sering terjadi kasus koruptor kambuhan. Setelah masuk kembali dalam lingkungan politik, dia korupsi kembali. Sedangkan soal hukuman sosial bisa dilakukan tanpa harus terang-terangan. Misalnya, informasi soal bahwa dia koruptor, hal itu diberikan untuk perusahaan dan lembaga pemerintahan. Jadi mereka tahu bahwa koruptor itu punya jejak masa lalu yang tidak baik. Kesempatan untuk koruptor itu bisa diberikan pada orang lain yang relatif lebih bersih. Johnny G. Plate sedang ngeri-ngeri sedap. Kalau saja tuntutan jaksa dijadikan vonis, alangkah tegasnya hukum di Indonesia. Tapi sepertinya itu mimpi di siang bolong.